siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasan. Amsal 13 ayat 13. 2 Korintus pasal 4 ayat 8. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. 2 Korintus 4 ayat 8. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Kak Retno. Selamat pagi Kak Indira. Gimana nih kabar kalian semuanya? Mereka pasti semuanya sehat ya Kak ya? Iya. Ya puji Tuhan. Ya adik-adik, halo, jumpa lagi ya di ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Ini sudah minggu terakhir bulan Februari ya Kak ya. Ya, kita sungguh bersyukur ya karena Tuhan Yesus senantiasa menyatakan kasih dan kebaikannya kepada kita semua anak-anaknya. Adik-adik semua udah siap untuk kita memuji Tuhan hari ini? Yuk kita mau bersama-sama menaikkan rasa syukur kita, terima kasih kita atas penyertaan Tuhan, atas kebaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus senantiasa melindungi kita dan menjagai kita senantiasa. Yuk kita bersama-sama memuji Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, Allah yang mengasihiku.
kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu, dan untuk perlindungan-Mu. Karena Tuhan Yesus senantiasa menjagai saya dan teman-teman semua. Dan terima kasih karena hari ini saya dan teman-teman boleh kembali sekolah minggu, memuji nama Tuhan dan juga belajar firman Tuhan bersama-sama. Kiranya Tuhan Yesus akan sertai kami semua saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik masih semangat untuk memuji Tuhan? Ya, tentu saja ya Kak ya. Mereka pasti tetap semangat untuk kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Yuk adik-adik, karena ajak kalian semua untuk bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama menaikkan syukur dan bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Karena dialah Allah yang menjadi juru selamat kita. Yuk bersorak-sorai hanya bagi nama Yesus. Kawan-kawan segala bangsa, mari bersorak bersama-sama, muliakan Dia, puji namanya, Yesus Raja mulia. Kita menari bersuka cita, tinggikan namanya. Kita bahagia jadi anaknya, oh senang sekali. Mari kita bersorak-sorai. Mari kita bersorak-sorai, hey, melompat dan menarilah tralalala, angkatlah tangan dan serukan Yesus Juru Selamat. Hai kawan-kawan segala bangsa, mari bersorak bersama-sama, muliakan Dia, puji namanya, Yesus Raja mulia. Kita menari bersuka cita, tinggikan namanya. Kita bahagia jadi anaknya, oh senang sekali. Kita menari. Kita menari bersuka cita, tinggikan namanya. Kita bahagia jadi anaknya, oh senang sekali. 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 Hey! Ya puji Tuhan, kita sungguh bahagia dan senang menjadi anak-anak Tuhan Yesus, anak yang dikasihinya. Oke adik-adik, sudah disiapkan Alkitabnya masing-masing? Ya, kita mau kembali belajar firman Tuhan hari ini. Kita mau melihat bagaimana pertolongan Tuhan kepada Bapak Nuh dan keluarganya. Yuk, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah yang maha besar. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Hendak
cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Hendaklah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ayo adik-adik, kita sebelum mendengar cerita firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tirukan Ibu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk kasih dan setia Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami mau mendengar cerita firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami bisa duduk diam dan mengerti firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik sudah siap mendengar cerita firman Tuhan kan hari ini? Ya, bagi yang sudah siap, disiapkan dua Alkitabnya ya di rumah. Kita siapkan dua Alkitabnya, nanti kita belajar bersama-sama. Nah, bentar lagi, adik-adik ada yang pernah melihat banjir bandang enggak? Nah, seperti yang digambar ini, ada banjir yang sangat besar sekali. Hujan lebat, airnya banyak sekali adik-adik. Semuanya hanyut, baik rumah, pohon, segala yang dilewati air itu hanyut semuanya. Nah, sangat mengerikan ya adik-adik. Serem pokoknya. Nah, zaman dahulu kala ada cerita air bah. Nah, adik-adik pastinya sudah pernah mendengar ya cerita tentang Bapak Nuh dan Bahtera. Nah, hari ini kita akan bercerita tentang Bapak Nuh. Nah, kita buka dulu di Alkitab kita ya, di Kejadian pasal 6 sampai pasal 8 itu bercerita tentang Nuh, air bah sampai air bah itu surut. Tapi panjang sekali kalau kita baca semuanya. Jadi kita akan mendengar ceritanya aja ya adik-adik ya, sambil kita baca Alkitab di rumah. Nah, zaman dahulu kala waktu Bapak Nuh pada zamannya Bapak Nuh itu, dia tuh disuruh Tuhan untuk membuat bahtera. Ada yang tahu enggak adik-adik bahtera itu apa? Nah, bahtera itu adalah kapal yang sangat besar. Jadi kenapa ya kok? Padahal Bapak Nuh itu tinggalnya bukan di laut, dia bukan pekerjaannya bukan nelayan, tapi sama Tuhan disuruh membuat bahtera yang sangat besar. Nah, kira-kira Bapak Nuh nurut enggak ya? Iya, di pasal 6 ini di ayat yang 9 dikatakan bahwa Tuhan berfirman kepada Bapak Nuh supaya dia membuat sebuah kapal yang sangat besar. Dan Bapak Nuh ini nurut sama Tuhan, dia membuat kapal yang sangat besar, dia membuat sesuai dengan ukuran yang Tuhan tentukan. Dia tuh diejek sama orang-orang, mosok tidak ada hujan, tidak ada banjir, suruh buat kapal kata orang-orang. Tetapi Bapak Nuh ini tetap nurut apa yang dikatakan Tuhan. Disingkat ceritanya, kapalnya sudah jadi dan kapalnya itu sangat besar sekali. Dan kapalnya itu ada 3 tingkat. Nah, tingkatnya ada 3, berarti tinggi banget ya adik-adik ya. Bukan kapal seperti biasa yang kita lihat kita yang di sini kecil-kecil, kalau di situ besar sekali. Nah, setelah kapal itu jadi, Bapak Nuh disuruh memasukkan binatang-binatang itu ke dalam kapal itu sepasang-sepasang. Jadi semua binatang yang ada di dunia ini sepasang-sepasang, baik jantan maupun betina. Disuruhnya memasukkannya semua ke dalam bahtera itu. Jadi baik gajah juga yang jantan dan betina, semua binatang yang ada di dunia ini, baik yang kecil-kecil maupun yang besar-besar, semuanya harus dibawa masuk ke dalam bahtera sepasang-sepasang semuanya. Jadi adik-adik bisa bayangin ya, kalau gajah bisa masuk, jerapah bisa masuk, berarti bahteranya sangat besar sekali. Nah, setelah Bapak Nuh menyelesaikan pekerjaannya itu, semua binatang yang disuruh dimasukkannya itu sudah semuanya. Lalu Tuhan berfirman bahwa Bapak Nuh disuruh masuk ke dalam bahtera, suruh menutup pintunya semua, karena Tuhan akan menurunkan hujan. Nah, hujannya itu bukan sehari atau 2 hari adik-adik, hujannya itu sangat lama. Itu adalah hujan yang sangat lebat bercampur dengan
badai semua. Jadi orang-orang yang tidak ada di dalam bahtera, jadi Bapak Nuh di dalam bahtera itu bersama dengan anaknya, anak-anaknya dan juga istri anak-anaknya serta istrinya Bapak Nuh semuanya. Tetapi orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan tidak masuk ke dalam bahtera itu. Lah orang-orang yang di luar itu gimana adik-adik? Begitu hujan itu datang, semuanya hanyut, mati semuanya adik-adik. Baik orang-orang yang di luar itu, binatang-binatang yang tidak masuk ke dalam bahtera pun mati karena hujannya itu sangat lebat. Dan hujannya itu selama 40 hari 40 malam. Bayangin adik-adik, hujan sehari 2 hari aja sudah serem ya, bisa banjir. Apalagi ini sampai 40 hari 40 malam dan hujannya itu sangat lebat. Semua air itu tumpah ruah. Akhirnya bahtera yang tadinya itu ada di daratan adik-adik bisa sampai mengapung-apung sampai ke atas gunung. Berarti hujannya itu lebat sekali, seperti tsunami mungkin ya adik-adik ya, seperti badai besar sekali dan tinggi, sampai bahtera itu pun bisa mengapung, bisa sampai ke atas gunung. Nah hujannya itu selama berbulan-bulan, bahkan sampai 1 tahun adik-adik, bayangin. Nah kira-kira gimana ya Bapak Nuh di dalam kapal itu? Nah tapi Bapak Nuh kira-kira bisa makan nggak ya di dalamnya itu? Bisa adik-adik. Waktu Bapak Nuh itu disuruh Tuhan membawa semua binatang itu ke dalam bahtera maupun keluarganya maupun anak-anaknya dan istrinya, Bapak Nuh juga disuruh mempersiapkan bahan makanan. Jadi semua yang bisa dimakan, bahan makanan itu dipersiapkan untuk bekal Bapak Nuh dan keluarganya. Nah, kira-kira orang-orang yang di luar seperti apa? Nah, orang-orang yang di luar bahtera itu semuanya mati. Nah, semuanya mati karena air bah itu. Nah, yang selamat hanya Bapak Nuh dan keluarganya beserta binatang yang ada di dalam bahtera itu. Nah, kira-kira kenapa bisa seperti itu ya? Masa Tuhan menurunkan bahtera, menurunkan bah yang begitu, air bah yang besar sekali? Itu karena betulnya karena banyak orang yang tidak taat kepada Tuhan. Nah, kalau saat ini seperti kita ya adik-adik, kita mengalami seperti sekarang ada virus corona, kita tidak bisa sekolah, kita tidak bisa main. Nah, seperti yang biasanya bisa keluar, bisa sekolah, bisa ketemu teman-temannya, sekarang tidak bisa. Apa karena dengan seperti itu apa Tuhan tidak baik sama kita? Tentu tidak. Tuhan itu tetap baik ya adik-adik. Walaupun kita mengalami bencana seperti ini, ada pandemi, tetapi Tuhan juga tetap menolong kita. Buktinya ada hal-hal positif yang bisa kita alami. Sama misalnya kayak adik-adik yang dulunya mungkin orang tuanya tidak pernah di rumah ya, yang bapak ibunya sibuk bekerja. Sekarang dengan adanya pandemi mereka bisa kerja dari rumah dan adik-adik bisa ketemu mereka setiap hari. Nah, berarti kan ada hal positif yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Sama seperti Bapak Nuh di dalam bahtera itu, Tuhan juga memelihara kita ya adik-adik. Yang penting kita tetap taat kepada Tuhan, kita selalu berpikir positif kepada Tuhan bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus itu tetap baik pada kita. Dia tetap mengasihi kita, tetap setia dan tetap peduli terhadap kita. Nah, waktu Bapak Nuh ini di dalam bahtera itu juga lama sekali dia tidak bisa keluar, karena begitu dia mau keluar airnya masih tinggi, masih banyak air, belum surut adik-adik. Karena itu selama 1 tahun Bapak Nuh itu di dalam bahtera, terkurung, tidak bisa keluar, tidak bisa beraktivitas di luar, tidak bisa ngapa-ngapain adik-adik. Karena di dalam cerita Alkitab ini bahwa Bapak Nuh itu sampai mencoba mengeluarkan burung merpati, ngetes coba di luar bisa ndak ya, sudah ada kehidupan apa belum ya, supaya tahu ada daratan yang kering apa tidak. Ternyata hampir berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun itu belum ada adik-adik. Jadi adik-adik bisa bayangin ya, di dalam kapal selama bertahun-tahun, setahun di dalam kapal gitu gimana gitu. Tapi Bapak Nuh tetap percaya kepada Tuhan bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan itu pasti punya rencana yang terbaik. Nah, sama seperti yang kita alami saat ini ya, walaupun mungkin kita bosen di rumah, kita bingung nggak bisa kemana-mana, main juga terbatas ya. Kita kalau ketemu teman nggak bisa salaman, nggak bisa peluk-peluk, nggak bisa main bareng. Tapi percaya bahwa suatu hari nanti semua ini pasti akan berlalu. Yang penting sekarang kita tetap positif di rumah, tetap
berpikir bahwa oh ya kita sekarang bisa sama-sama papa mama terus, kita bisa belajar di rumah, kita bisa yang tadinya nggak jarang ketemu sama orang tuanya, yang orang tuanya kerjanya di luar kota, misalnya berbulan-bulan baru bisa pulang, sekarang bisa ketemu setiap hari. Itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Adik-adik bisa sepedaan walaupun tetap harus pakai masker, tetap harus menjaga jarak dari orang-orang lain. Tapi tetap ya bahwa Tuhan itu sungguh baik. Segala sesuatu yang kita alami, Tuhan selalu memberikan rencana yang terbaik bagi kita. Nah, adik-adik ada yang masih ingat enggak ayat hafalan yang kemarin? Ayat hafalan 2 Korintus 4 ayat 8. Bentar ya. Dari 2 Korintus 4 ayat 8, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Jadi firman Tuhan mengajarkan kita bahwa dalam segala keadaan kita tetap harus optimis ya, bahwa Tuhan itu pasti memberi yang terbaik bagi kita. Dan Tuhan selalu mengasihi kita dan juga adik-adik yang ada di rumah. Jadi tetap semangat ya, tetap sukacita, tetap bisa ikut sekolah minggu setiap hari Minggu. Kita bisa belajar bersama bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita walaupun menyebalkan ya, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa bermain, tapi kita bisa melihat hal-hal positif yang bisa kita lakukan di rumah. Demikian adik-adik cerita firman Tuhan hari ini ya. Semoga kita bisa belajar seperti Bapak Nuh yang tetap taat, tetap setia kepada Tuhan walaupun apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, adik-adik kita berdoa dulu ya sebelum kita mengakhiri sekolah minggu hari ini. Kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang telah mengajarkan kami bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, walaupun mungkin tidak menyenangkan saat ini, tetapi ajar kami Tuhan untuk selalu percaya, untuk tetap taat kepada Tuhan seperti yang Bapak Nuh lakukan di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami menjadi pribadi yang tetap setia kepada Tuhan, tetap optimis dalam segala keadaan, dan melihat segala sesuatunya dari petunjuk Tuhan bahwa Tuhan itu baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.